Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 5 praktikum struktur data untuk kelas IF 4401 PJJ. Jadi untuk modul 5 ini aku akan mentutorialkan untuk bagian jurnalnya. Nanti untuk tes akhirnya kalian bisa kerjakan sendiri sebagai tugasnya. Oke, jadi modul 5 ini kita masih di link list, single link list. Jadi di sini aku ada soalnya dan kode blok. Oke, terdapat sebuah perusahaan BUMN yang ingin menyimpan dan mengolah data pegawainya dalam sebuah program. Programmer yang akan membuat program tersebut memilih menggunakan struktur data single link list. Data pegawai yang akan disimpan adalah nama, NIM, dan gaji. Pada program terdapat beberapa menu seperti 1-6 ini. Buatlah ADT single link list dan main program yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut. Oke, dari nomor 1 kita bikin sll.h-nya dulu. Tapi sebelum itu, kita bikin project-nya terlebih dahulu. Jadi buka file, project, console application, C++, project title-nya, modul 5 contohnya. Terus langsung finish saja. Nah, di sini kita bikin file baru lagi. File header, namanya SLL. Nah, pastikan file yang kita buat itu udah ada dalam satu folder sama si project yang kita lagi buat. Terus jangan lupa dicentang, finish. Terus kita add file lagi. Sekarang pilih yang source, yang C++ source. Pilih C++, terus namanya SLL juga. Terus jangan lupa pastikan sudah satu folder. Terus jangan lupa dicentang, finish. Sekarang kita bikin sll.h-nya. Oke, pertama kita include dulu. Include si string. Terus kalau mau bisa include string juga. Terus using namespace std. Oke, sekarang kita masuk di sini. Terus tipe pegawai, kita harus bikin tipe pegawai, tipe info type, address, elemen peg, dan list. Nah, dari awal dulu tipe pegawai, berarti ada 3 variabel lagi dalamnya, yaitu nama, NIP, dan gaji. Oke, berarti kita start. Baik dulu teman-teman. Karena kita bikin single link list, agar memudahkan codingan kita harus define dulu. Define seperti minggu kemarin. Jadi kita define dulu yang pertama itu infonya. Jadi info P itu kita tulis seperti ini, yang harusnya itu kita tulis seperti ini. Terus kita define lagi untuk next-nya. Next. Lalu define lagi untuk persen. L dot oke. Nah, sekarang kita lanjut ke struct pegawainya. Oke, kita struct pegawai, itu isinya ada nama, terus ada string NIP, terus ada integer gaji. Oke. Lalu info type pegawai, berarti kita pakai type def. Type def pegawai itu info type. Terus kita type def struct. Nah, address ini adalah elemen, type address ini adalah pointer to elemen pub. Berarti di sini kita type def struct elemen pub adalah pointer address. Lalu kita struct
si elemen pegawai. Elemen pegawai isinya itu ada, kalau elemen itu berarti ada info dan next-nya. Nah, infonya itu tipe datanya info type, info, dan si next-nya itu address. Dan kita struct si list-nya. Nah, itu isi address. Maksud saya, kita definisikan address itu, first itu sebagai address. Oke, itu. Sekarang kita masukkan prosedur create list, terus insert last, delete first, delete last, dan delete after. Sebelumnya di sini aku udah bikin ya di note biar nggak lama. Delete after aja dulu. Oke, seperti itu. Jadi create list itu karena semua ini prosedur jadi pakai void. Terus ada create list, list L, insert last, list L dan address P. Ini pakai dan soalnya input output. Terus address yang ini dan ini pakai dan soalnya dia itu output. Terus ada prosedur new element. Terus prosedur add end data, show all data, search by NIP, dan delete data. Ini juga aku udah bikin di note. Jadi aku copy dulu. Oke, jadi void new element. Kita ikutin soal aja biar bagus. Element input ada info type pegawai, terus address P, output add and data, list L, show all data, list bug, terus ada search by NIP, list bug, string nip, lalu delete data, input output, list bug, dan string nip. Kayak udah. Oke, jadi seperti itu. Pertama kita coba build dulu nih, biar kalau ada error langsung kita segera perbaiki dulu. Ya udah aman. Nah, di sll.cpp jangan lupa kita include sll.h. Lalu kita paste semua prosedurnya. Biar gampang nanti kalau ngerinya. Oke, kita mulai dari create list dulu ya. Oke, biar ini bisa kelihatan dulu. Nah, jadi untuk create list itu, dari create list sampai delete after ini sebenarnya udah template ya. Jadi kalau mau dihafalkan juga boleh, tapi tetap dipahami dulu biar lebih mantap lagi. Jadi untuk create list itu, satu list itu dikatakan sebuah list apabila ada first-nya. Ya, walaupun first-nya itu menunjukkan nil, itu menandakan bahwa udah ada list, cuma listnya itu masih kosong, belum ada elemennya. Jadi berdasarkan pengertian itu, jadi ketika kita membuat first, ketika kita mau membuat list, maka first L dari sebuah list itu kita assign ke null. Seperti itu kalau create list. Nah, terus insert last, kita mau masukkan data, kita mau masukkan elemen dalam sebuah list. Kita harus consider dua hal, yaitu apabila datanya belum ada dan apabila datanya sudah ada. Berarti kita ada dua kondisi. Pertama itu ketika datanya nggak ada. Jika first L itu sama dengan 0, maka first L-nya itu langsung kita ikat sama si P-nya. Nah, sedangkan jika ada datanya,
Berarti kalau insert last kita mau masukin dia itu di paling terakhir atau paling kanan kalau sesuai urutannya. Berarti kita bikin satu address dulu yang gunanya itu kita akan melooping sampai dia itu berada di elemen terakhir. Kalau kita mau looping dari awal sampai akhir, tentu saja kita assign itu ke awal list, yaitu first L. Terus, while next dari key ini tidak sama dengan 0, ciri-ciri kenapa while-nya itu selama next key tidak sama dengan 0, karena jika next-nya itu udah sama dengan 0, berarti dia menandakan kalau si key ini udah merupakan elemen terakhir dari listnya itu. Oke. Berarti kalau next-nya belum sampai 0, kita geser terus. Kalau kita geser berarti key-nya kita taruh di next key. Nah, sekarang kita ketika udah sampai di akhir berarti next key-nya itu kita ikat sama si P, yaitu elemen yang baru masuk. Sekarang untuk insert last seperti itu, kita coba build dulu, apakah ada error. Oke, udah aman. Sekarang kita ke delete first. Seperti insert, delete juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Apabila datanya cuma satu, nggak ada, kalau nggak ada ya tinggal outputin list kosong aja, nggak ada data yang dihapus. Jadi di sini kita consider kalau datanya itu cuma satu, karena first-nya itu akan berubah, source-nya itu listnya itu bakal jadi kosong, berarti first-nya akan di-assign 0, sama kalau ada datanya, berarti first-nya itu akan geser ke data yang selanjutnya. Ya, berarti kita di sini kayak itu kita taruh di first L dulu. Lalu kondisi pertama, kalau datanya cuma satu, berarti kalau next dari L itu sama dengan 0, maka first L isi dengan 0. Berarti listnya itu udah kosong karena satu-satunya elemen yang ada di situ sudah dihapus. Sekarang else, ketika datanya ada, berarti yang kita lakukan first L-nya itu kita akan taruh ke elemen setelah first L yang sekarang. Tujuannya apa? Karena data yang pertama kita mau dihapus, berarti nanti data kedua itu akan menjadi data pertama. Nah, setelah keluar else, barulah si XP-nya ini kita lepas 0. Seperti itu, teman-teman. Delete last mirip-mirip juga. Delete last mirip-mirip juga. Jadi kita ada address key. Address key itu kita isi di first L. Terus file selama next dari next key ini tidak sama dengan 0, maka ini kita next key. Nah, tujuannya apa? Kita ini akan melooping address key ini sampai ke satu elemen sebelum elemen terakhir. Nah, next key ini kan berarti next dari next key, berarti next dari elemen setelah key. Jika next dari elemen setelah key itu udah sama dengan 0, berarti menandakan kalau key itu udah sampai di satu elemen sebelum elemen paling terakhir. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika udah sampai? Ketika udah sampai, P-nya itu kita taruh di next key atau di elemen terakhir itu. Terus next key-nya isi sama 0. Dalam artian kita lepas dari si elemen P ini atau dari elemen terakhir tadi. Oke, seperti itu untuk delete last-nya. Seperti biasa, kita coba build dulu, apabila ada error kita langsung perbaiki. Nah, kalau nggak ada kita lanjut aja. Nah, sekarang delete after lebih mudah lagi, soalnya kita udah ada address yang menandakan data mana yang akan kita hapus. Tapi untuk delete after ini ada 3 parameter. Kalau yang tadi kan cuma 2 nih, list L dan address P. Sekarang ada preg. Preg ini menandakan data yang ingin kita
Flag ini menandakan adalah data sebelum data yang akan kita hapus. Oleh karena itu berarti P-nya kita set ke next-nya flag. Flag itu kan data yang akan kita hapus. Ya, cek sesuatu dulu. Oke, udah benar. Nah, terus, jadi next si flag ini kita isi sama next-nya flag. Biar kita bisa lepas si flag-nya nih. Baru deh si next P-nya itu kita isi 0. Nah, jadi gimana? Misalnya kita ada punya data 1, 2, 3, 4, yang kita mau hapus itu angka 3, berarti angka 2 itu, flag-nya itu kan 2, berarti sebelum data yang dihapus, P-nya itu ditaruh di next flag setelah 2, yang artinya itu sama dengan 3. Terus, next flag-nya ini, next flag tadi kan nunjuk ke 3, tapi sekarang ditaruh ke next P. P itu sekarang di 3, next P-nya berarti menunjuk ke 4. Jadi 2 itu akan menunjuk ke 4, terus yang next-nya ke 3 itu, maka akan diisi 0. Jadi 3-nya itu bakal sudah lepas dari si list-nya itu. Seperti itu. Nah, sekarang new element. New element berarti kita ada P sebagai address-nya. Ini akan menjadi new element pegawai. Terus ada info P, isi sama data yang masuk, dan next P itu akan diisi dengan Oke, coba di build dulu, nggak ada error, aman. Kita add end data. Nah, add end data ini, list akan terisi data pegawai sebanyak n. Data pegawai dan jumlah n dapatkan dari user. Berarti data dan jumlah n-nya itu berupa inputan. Karena berupa inputan, berarti kita butuh integer n, terus info type pegawai, kita pakai pack aja, terus address pack. Ini buat alokasi elemennya nanti. Terus misalnya kita tambahkan cout, masukkan jumlah data pegawai yang ingin di input. Nah, terus di sini kita input cin ya. Kalau nih for integer i sama dengan 0, kita looping sebanyak n kali, kita increment. Ini kita akan minta inputan nih, cout nama. Nama terus udah cin dot nama. Ada 3, kita copy aja biar cepat. Ini kita ganti jadi NIP. Terus ini kita ganti jadi gaji. Jadi jangan lupa diubah juga. Ini NIP. Sini gaji. Nah, setelah kita minta inputan ya, kita alokasikan, memanggil fungsi alokasi data. Fungsi alokasi itu kan yang new element tuh. Berarti kita panggil new element, listnya itu L, terus addressnya itu P. Lalu memanggil insert class, kita masukin elemennya yang baru terbentuk ke dalam listnya. Insert class L, oh ini bukan L ya, ini pegawai top. Ya, seperti itu. Sekarang kita show all datanya. Show all data itu berarti kita harus considerate lagi 2 hal, yaitu yang pertama ketika listnya tidak ada elemen dan listnya ada elemen. Berarti kita punya 2 kondisi. If first L-nya tidak
sama dengan 0. Kalau datanya kosong, kita siapin list kosong. Nah, else kalau datanya ada, berarti di sini aku mau pakai penomoran, pakai i sama dengan 1, terus address p kita perlu untuk looping, ini sama plus l. Lalu kita looping selama p-nya itu tidak sama dengan 0, atau selama dia itu masih ada address yang dalam list. Kita cout-in aja. Oke, kotak aja. Kotak, terus ini i-nya, kolom kotak lagi. Kita cout-in lagi si nama. Terus info p dot namanya, karena namanya gitu maksudnya. Nah, ini tinggal kita copy lagi 2 kali. Ini jadi nip, ini nanti jadi, lalu ini ganti jadi nip, ini ganti jadi gaji. Itu sesuai belum? Gaji nip kecil semua. Oke. Nah, setelah selesai, kita tambahin lagi list selesai ditampilkan. Misalnya, oke, kita build dulu apakah ada error. Ya ada. Oke, sekarang kita search by nip. Nah, search by nip ini berarti kita cuma perlu mengembalikan alamat dari elemen yang memiliki nip yang dicari. Nah, kita definisikan dulu address p itu sama dengan first pegawai, terus selama p-nya itu tidak sama dengan 0 dan info p nip itu sama dengan tidak sama dengan si nip yang baru masuk, berarti p-nya kita next. Nah, jadi di ini ada 2 kondisi berhenti, ketika p-nya itu udah sama dengan 0 atau udah nggak ada lah didapat istilahnya dalam listnya, atau ketika dia info p.nip-nya itu udah sama dengan data nip yang masuk. Berarti langsung kita while-nya selesai, karena ini udah false, terus langsung kita return p-nya. Terus sekarang delete data. Delete data pegawai. Data pegawai dengan nip tersebut terhapus dari list. Jadi kita mau hapus data pegawai yang sesuai dengan nip yang dimasukkan. Nah, berarti kita perlu address key sebagai buat nyari si nip-nya. Kalau buat nyari si nip berarti kita perlu search by nip. Sini kita masukin list pegawainya, sini si nip-nya. Lalu address p buat looping. Kita ada 3 kondisi nih, apabila datanya ada di awal list atau di akhir list dan di tengah-tengah list. Jadi ada 3 kondisi. Jadi yang pertama itu misalnya datanya berada di awal list. If first list pegawai itu sama dengan p, maka kita lakukan delete first karena dia itu ada di awal. Pegawai terus p. Else, nah ini kalau dia berada di akhir. Next p itu
Ini sudah sama dengan 0. Kita lakukan delete class. Pegawai, terus new P. Terus kalau dia ada di tengah-tengah, kita pakai delete after. Tapi buat pakai delete after, kita cari dulu pack-nya di mana. Jadi P-nya ini kita taruh ke first dulu. Terus while next P itu nggak sama dengan key, kan kita cari yang track-nya nih. Kalau track itu kan alamat sebelum yang mau dihapus. Berarti kalau next P-nya itu yang mau dihapus, itu adalah si track-nya. Nah, sekarang kita pakai next P. Setelah looping, ketika udah dapat, berarti kita address track-nya itu kita isi sama P. Terus kita panggil deh si delete after-nya. Delete after, list-nya, terus di mana data yang mau dihapus, terus si P-nya. Oke, sekarang kita coba build lagi. Oke, run. Nah, sekarang ada tambahan nih, function jumlah pegawai dan function total salary. Nah, di sini aku mau nambahin di sini berarti karena kita tambahin. Jadi ada jumlah pegawai itu akan mengembalikan integer, begitu juga dengan total salary akan mengembalikan integer. Nah, berarti di sini kita akan tambahkan lagi di salary.cpp-nya. Pegawai ini ngapain? Fungsi ini akan mengembalikan jumlah data pegawai yang ada di dalam list pack. Berarti kita ada counter nih, nah pakai i aja. Berarti sama dengan 0 misalnya. Terus kita address P buat looping dari awal sampai akhir. Terus selama P-nya sama dengan 0 atau masih berada dalam list, kita P-nya itu kita ke next P. Nah, tapi karena kita mau hitung tiap looping, kita hitung si i-nya. Lalu kita kembalikan si i-nya. Oke, seperti itu untuk jumlah pegawai. Sementara untuk total salary nggak beda jauh. Di sini kita perlu, ini belum di address P. Untuk di first-nya. Terus kita counter totalnya. Lalu while kita looping while P pada 0. Maka totalnya itu sama info P gajinya, karena yang di total itu gajinya. Sekarang P, kita connect P lagi. Nah, jangan lupa di akhir kita return si total. Oke, coba kita build dulu, aman. Nah, sekarang isi ini main.cpp mungkin maksudnya ya. Buatlah main.cpp di mana Anda memastikan seluruh fungsi prosedur dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada aturan tampilan, Anda bebas menggunakan main program sesuai kebutuhan Anda. Oke, berarti kita nyebrang ke main.cpp. Nah, di sini jangan lupa include SLL. Dulu manajernya, terus kita lihat dulu targetnya. Ini jangan lupa dicentang ya,
kalau ada error kayak undefined reference kayak gitu. Oke, terus kita cobain deh. Misalnya list L. Kita definisikan listnya dulu. Kita create list L. Terus kita add data. Add data di L-nya. Show. Kita cobain dulu. Oke, kenapa nih? First wasn't declared. Oh, ini pakai huruf kecil. Terus error apa lagi? Oh, ini list book harusnya. Ini list book. Oke, udah aman. Nah, di sini misalnya kita mau masukin dua data nih. Namanya misalnya Abdul. NP-nya 123, gajinya 100.000 aja. Sama kedua itu kita. NP-nya 789, gajinya 200.000. Oke, ini di show all datanya ya. Ya, show all data kayaknya. Bentar ya. Nah, di sini di show all datanya kita belum PNXP. Belum P, kita assign PNXP. Terus kita increment juga I-nya. Biar tiap pindah elemen dia nambah I-nya. Coba lagi. Misalnya 2 Abdul 123 100.000, terus Gita 39 100.000. Jadi ada Abdul 123 terus 100.000. Nah, ini baru, tapi kita baru mengecek itu create add data show data. Kita itu mau coba lagi yang lain. Misalnya kita mau total pegawai nih, menunjukin total pegawai. Jumlah pegawai saat ini adalah ada terus kita print jumlah pegawai, kita masukin help kita inline. Terus kita tambahin lagi buat total. Tapi total penghasilan pegawai adalah total salary spend line. Coba lagi. Oke, kita coba dulu. Terus Abdul, NIP-nya 3.000, kita 89.200.000. Oke, jumlah pegawai saat ini adalah 2, benar, 1, 2, terus totalnya itu 300.000 karena 100.000 tambah 200.000. Sekarang berarti yang tinggal belum kita coba itu yang hapus. Berarti kita ada string NIP. Karena kita hapus semua nih file. Berarti dari selama first L-nya itu ya sama dengan 0, maka kita coutin masukkan yang ingin dihapus. Skip nya. Nah, kita kan delete data. Delete data itu udah ada delete last, delete first, sama delete after. Terus L masukin NIP. Setelah hapus kita show.
coba lagi. Nah, sekarang kita masukkan 3 data nih. Abdul, ketiga, 100.000. Oke, terus Gita, 789, 200.000. Terus misalnya Reza, 6, jadinya dia 50.000. Oke, sekarang berarti ada Abdul, Gita, dan Reza. Jumlah pegawainya ada 3, 350.000 ada betul. Sekarang kita masukin NIP, misalnya Gita nih, 789. Nah, kita udah kehapus tuh. Sekarang kita hapus, misalnya mau delete first, Abdul, 123. Nah, Abdul kehapus, Reza jadi nomor 1, kita hapus NIP-nya si Reza. List kosong. Jadi jurnalnya udah selesai. Nah, tapi di sini kalian ada sesi mandiri, ini kalian mengerjakan. Nah, nanti kalian cuma perlu tambahin aja sini. Di sini misalnya mandiri. Kalian kerjakan di sini mainnya. Nah, di sini juga kalian harus cari rata-rata penghasilan pegawai juga. Jadi kalian bikin function baru. Terus cari pegawai juga. Terus sama nama pegawai dengan gaji tertinggi. Itu kalian tinggal tambahin aja di SLL.h-nya sama di SLL.cpp-nya. Jangan lupa dikumpulkan sebelum hari Kamis jam 23.59. Itu aja dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kurang lengkap. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung DM Aspraknya masing-masing. Aku tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.